dengan Ibu Jumriana MPDI, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sangatta, Kutai Timur. Saya mengajar mata kuliah pengantar studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat serta izinnya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan di tempat yang insya Allah berberkah ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilakan kepada Kusmanya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Absen dulu. Ananda? Hadir Bu. Muhammad? Ferdi? Sudah berapa hari sakit Ferdi? Baru hari ini Bu, berizin dari malam. Ya, baik. Baik, mata kuliah kita hari ini adalah pengantar studi Islam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian pengantar studi Islam dan manfaat mempelajari pengantar studi Islam. Ada yang masih ingat apa itu pengantar studi Islam? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Pengantar studi Islam itu sebuah mata kuliah yang berupaya mengkaji keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Diucapkan terima kasih. Silakan tepuk tangan. Ya, pertanyaan Ibu selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu tujuan mempelajari pengantar studi Islam? Siapa? Aku masih ingat. Ya, silakan. Tujuan pengantar studi Islam itu untuk menguatkan akidah dan keyakinan terhadap akidah Islam. Ya, diucapkan terima kasih. Aplaus untuk temannya. Kita akan belajar tentang konsep agama. Adapun capaian pembelajaran yang kita capai yaitu pertama, pengertian agama, yang kedua, perbedaan agama dan keberagaman, dan ketiga, manfaat agama dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya, silakan materi disimak dalam PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Pengertian agama. Agama secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi bisa diartikan agama adalah tidak kacau atau adanya aturan dan peraturan untuk mencapai kehidupan manusia. Harun Nasution menyimpulkan definisi agama. Pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kedua, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Dan ketiga, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Unsur-unsur dalam agama terdiri dari pertama, keyakinan, kedua, peribadatan, dan ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, tentang keberagamaan. Keberagamaan adalah keagamaan atau sifat orang-orang yang beragama yang meliputi keadaan, sifat, dan corak pemahaman dan tingkat kebutuhannya untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, dimensi dalam keberagamaan yaitu berupa pertama keyakinan, kedua pengalaman,
Ketiga, pengamalan dan pengetahuan. Wujud keagamaan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu batin yang sifatnya abstrak dan lahir yang sifatnya konkret, seperti amalia-amalia peribadatan yang dilakukan secara individual dalam bentuk upacara keagamaan dan dalam bentuk muamalah secara sosial kemasyarakatan. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengaitkan antara materi dengan moderasi agama. Di sini pentingnya moderasi. Pemerintah Kementerian Agama telah mencanangkan untuk terus mensosialisasikan kepada mahasiswa dan para insan akademik dimanapun berada di Indonesia ini. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan berinteraksi dengan mereka. Kita akan bekerja sama dengan mereka yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Selanjutnya yang terakhir, manfaat agama dalam kehidupan manusia. Manfaatnya yang pertama adalah ketenangan hidup. Yang kedua, memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Ketiga, menghindarkan perilaku buruk. Keempat, menambah ilmu. Dan yang kelima, memahami orang lain. Baik. Di sini nanti ada yang bertanya ya kalau Ibu mengatakan. Baik, ada yang ingin bertanya seputar agama dan keberagaman? Silakan. Cut dulu. Hari ini, Saya Ibu. ya silakan. Ibu, bagaimana kalau misalnya kita tetanggaan dengan orang non-muslim, nah dia mengadakan acara Bu, nah kita diundang ke rumahnya, tapi ternyata di dalamnya ada yang non halal untuk muslim. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu terhadap persoalan seperti ini? Apalagi kalau diundang kan kita nggak enak nggak datang. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Di sini pertanyaannya tadi mengatakan bahwa bagaimana sekiranya kita punya tetangga yang mengundang kita yang beda agama dan hidangannya itu sudah jelas non halal bagi kita umat muslim. Baik, jawaban Ibu adalah kita tetap datang di acaranya, tapi kita tidak memakan hidangannya. Kita menjelaskan bahwa dalam ajaran kami itu makanan ini diharamkan seperti itu. Jadi jangan sampai memakan makanan itu dengan dalil toleransi. Jadi tidak boleh. Ya, baik. Kita hapus untuk temannya. Baik, perempuan dan laki-laki membahas tentang contoh keberagaman dalam agama. Ya silakan melingkar dulu sebentar ya. Kita seolah-olah aja. Jadi pahaman ada keberagaman agama ada Islam, Kristen, Katolik, pakai sendiri siapkan sih Islam. Diskusi dengan kelompoknya sudah Bu? Sudah, baik. Pertama yang perempuan, siapa yang mewakili? Ya silakan. Contoh keberagaman dalam agama sebenarnya seperti macam-macam agama, yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Islam seperti tempat ibadahnya di masjid, kitabnya Al-Quran. Ya baik, diucapkan terima kasih, tepuk tangan. Ya selanjutnya Muhammad, silakan. Kalau dalam moderasi beragama, kita di sini diperkenalkan oleh beberapa agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Protestan, ya kan? Dan di sini saya mengambil dari agama Kristen. Agama Kristen memiliki kitab Injil dan tempat ibadahnya di gereja, dan mereka menganut ajaran Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Baik, diucapkan terima kasih atas untuk kelompok dua. Akan meminta satu orang untuk mengungkap kembali materi hari ini. Siapa yang siap? Saya Bu. Ya, terima kasih, silakan berdiri. Baik, secara etimologi agama itu berarti tidak kacau atau adanya aturan untuk mencapai tujuan yang tertentu yang sudah ditentukan. Ya, poin kedua Tentang
terakhir ada tentang manfaat. Nah, manfaat yang pertama itu adalah ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, memahami orang lain, menanamkan ilmu, dan menghindari kita dari perilaku buruk. Baik, diucapkan terima kasih. Aplaus untuk temannya. Harap adik-adik mencari artikel atau jurnal yang ada kaitannya dengan agama dan beragamaan. Setelah itu, kalian review dan buat laporannya. Ingat, pencapaian pembelajaran kita hari ini itu pengertian agama, perbedaan agama dan keberagamaan, dan manfaat agama dalam kehidupan manusia. Semua rajin belajarnya, pantang menyerah, seperti yang dikatakan dalam hadis itu, utlubul ilma minallahi ilallahi. Jadi menuntut ilmu itu dari buaya hingga yang lahat. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.